Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk terus mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak ada pertolongan kecuali apa yang telah kita persiapkan di hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan perbekalan kita untuk menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas hadis 50 yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah masuk ke hadis yang ke-13. Hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pembantunya Rasul alaihi salatu wassalam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menafikan, meniadakan keimanan kepada Allah Subhanahu
dari seorang muslim sampai seorang muslim itu mencintai saudaranya. Artinya kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, maksud daripada hilangnya iman seseorang ialah kesempurnaan imannya. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan tidak beriman, berarti tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz diartikan tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, maka iman dia tidak keluar dari agama Islam. Tidak keluar dari agama Islam. Berapa banyak kaum muslimin yang hari ini mereka lebih mengedepankan, mendahulukan diri mereka dari saudaranya. Bahkan mereka senang melihat saudaranya sakit, senang melihat saudaranya sulit, susah. Apakah kita katakan kaum muslimin hari ini semuanya kafir? Maka jawabannya tidak. Akan tetapi keimanan mereka berkurang. Karena apa? Mereka tidak menginginkan untuk saudaranya seperti dia menginginkan untuk dirinya. Kalau seandainya dia tidak mau, kalau satu hari beliau tidak makan, maka dia juga tidak mau saudaranya tidak makan di hari itu. Dia tidak suka kalau seandainya tidur dalam keadaan kedinginan. Begitu pula saudaranya tak mau saudaranya tidur dalam keadaan kedinginan. Dia tak suka kalau dirinya kelaparan. Berarti seperti itu pula saudaranya sesama muslim, dia tidak mau mereka merasakan kelaparan. Artinya Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mencintai saudaranya dengan tidak sempurnanya iman seseorang tersebut. Wadzalika fi umuri dunya wal akhirah. Kata para ulama, hal ini masuk dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Masuk dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Artinya bukan masalah dunia saja, bukan masalah perut, masalah tempat tinggal, tapi masalah akhirat. Dia tidak ingin masuk neraka, berarti dia juga tidak mau saudaranya masuk neraka. Dia ingin masuk surga, berarti dia sangat menginginkan saudaranya juga masuk surga. Begitu pula dengan perkara dunia, tidak mau saudara dia susah, juga tidak mau saudaranya susah. Sekarang berapa banyak manusia yang mereka menginginkan saudaranya jatuh. Nanti di antara faedah yang kita bacakan bahwa hadis ini mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat hasad. Menghilangkan sifat hasad kepada saudara kita. Berarti umum untuk perkara dunia dan perkara akhirat. Di antara bentuk kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, ya, menjelaskan perkara agama walaupun pahit. Walaupun pahit. Kita jelaskan kebenaran, Pak, ini riba, tidak boleh dimakan. Padahal dia kebutuhannya dari riba tadi. Dan kebutuhannya dari riba tadi dari yang haram. Ya, kalau ditinggalkan dia saat susah, berat. Tapi kalau tidak kita sampaikan, dia akan masuk ke dalam neraka. Terpaksa kita harus sampaikan. Itu bentuk kita cinta kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Kalau dia terus makan riba, dia akan masuk ke dalam neraka. Kita tidak mau saudara kita masuk ke neraka. Maka kalau ada seseorang yang senantiasa mengajak manusia kepada tauhid, membasmi kesyirikan, mengajak kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat, dan seterusnya, diajarkan manusia dengan baik, itu tandanya dia sayang kepada umat tersebut, walaupun sedang mereka lakukan di negeri tersebut.
Artinya Ustadz itu ingin bahwa kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Kemudian kata para ulama, wa yadkhulu fi dzalika an yu'amila an-nasa bimithli ma yuhibbu an yu'amiluh. Juga termasuk cara kita bermuamalah. Kita tidak mau kalau seandainya ngomong sama orang ini kasar-kasar ngomong, ya berarti kita tidak boleh pula kasar-kasar sama orang. Kita tidak mau dinasihati di depan orang ramai, maka kita jangan nasihati orang di depan orang ramai. Jadi apa yang tidak kita sukai jangan kita berikan kepada saudara kita. Apa yang kita sukai maka kita upayakan untuk saudara kita. Di dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, di dalam hadis yang tawil, hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah." Dan siapa yang sangat menginginkan untuk dijauhi dirinya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka datangilah kematiannya sedangkan beliau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ketika kita ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, yang pertama kali modalnya adalah iman. Belajar apa itu tentang iman. Ustaz, kami kan dari kecil sudah Islam, tidak cukup. Semua umat lahir dalam keadaan Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Seluruh anak lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya Islam. Fa'abawahu yuhawwidani, bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, asalnya Islam. Gara-gara bapaknya jadi Yahudi, gara-gara bapaknya jadi Nasrani. Dan kita Islam, alhamdulillah bapak kita Islam. Sekarang pertanyaannya, bapak kita paham tak tentang agama? Dalam tak pemahamannya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kita ukur diri kita sejauh mana kita belajar. Pengetahuan itu tidak kita dapatkan dengan cara diwariskan. Kalau seandainya didapatkan dengan warisan, artinya setelah meninggal bapak kita langsung ilmu itu pindah langsung ke kepala kita. Tidak. Buktinya kita harus sekolah belajar baca. Anak lahir tidak bisa ngomong, siapa yang mengajarkan? Orang tuanya. Menunjukkan manusia lahir dalam keadaan bodoh. Artinya seorang muslim harus terus belajar, terkhusus masalah agamanya. Terlebih masalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat-sifat Allah? Apa yang dicintai oleh Allah? Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia harus tahu pelajari. Ya tidak cukup hanya kita lahir hidup juga muslim kemudian tidak belajar, tidak cukup. Mungkin kita tidak tahu Allah itu di mana. Bingung. Ada yang bilang Allah itu di atas. Ada orang yang bilang Allah itu di mana-mana. Ada yang bilang Allah itu tidak bertempat. Kami tidak tahu mana yang benar. Tentang di mana Allah saja kita susah. Padahal hadisnya banyak mutawatir. Ayatnya banyak mutawatir bahwasanya Allah itu maha tinggi dan berada di atas. Sampai Nabi SAW di dalam Hajjatul Wada, beliau bersaksi di depan manusia sambil mengacungkan tangannya ke atas. Allah di atas. Asyhadu. Allahumma asyhadu. Allahumma sebanyak 3 kali nunjuk ke atas. Berarti Allah itu di atas. Kalau lihat ceramah-ceramah ustaz semuanya, kalau sudah nyebut Allah, kita bergantung kepada Allah. Kemana nunjuk? Ke atas. Terkadang kaum muslimin tidak tahu tentang di mana Allah, bingung mereka. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, di atas, di bawah, terus di mana Allah? Tidak bertempat. Nah, dia bingung sendiri. Artinya di sini ya kita harus belajar tentang iman di dalam hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW,
falyati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kemudian dia datang kepada setiap manusia dari atau dengan cara yang mereka sukai. Dengan cara yang mereka sukai. Artinya kita bermuamalah, berkomunikasi dengan saudara kita sesama muslim dengan apa yang mereka sukai, dengan apa yang kita sukai, kita inginkan, berarti kita berikan kepada mereka. Kita suka ini pada diri kita, berarti kita beri kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang di dalam timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yasrun. Kalau dia minta timbang, dia apa? Minta sempurnakan. Kalau dia beli, Pak, pokoknya timbangannya pas, awas kalau tak pas. Kalau bisa lebihkan. Lebihkan satu garis. Kalau tidak, saya tak terima. Kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menakar atau menimbang, dia kurangi. Artinya apa? Kalau dia membeli mau merugikan orang, maunya suka dia. Ketika dia yang menjual, maunya suka dia, dia tak mau beliau rugi. Makanya Allah ancam celaka orang-orang yang curang di dalam timbangan. Kenapa orang-orang yang curang dalam timbangan ini menentang hadis ini? Bagaimana menentang hadis ini? Dia tak mau kalau dikurangi timbangannya kalau beli. Mintanya sempurna kepada penjual. Sekarang ketika dia jadi penjual, tak bisa dia menyempurnakan. Dia pengennya sempurna kalau beli. Tentu setiap pembeli dia pengen sempurna juga. Kalau dia jadi penjual seharusnya sempurna. Makanya Allah bilang celaka orang seperti ini. Celaka orang seperti ini, yang maunya enak sendiri saja. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, mengomentari hadis ini, memberikan penjelasan tentang hadis ini, kata beliau, hadis Anas yadullu ala anna al-mu'mina yasurru ma yasurru akhahu mu'min. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang beriman ketika dia menyukai sesuatu pada dirinya, pasti itu disukai oleh saudaranya. Pasti. Dia suka, pasti saudaranya suka pula. Kemudian wa yuridu li akhihi al-mu'min ma yuridu li nafsihi min al-khair. Dan dia menginginkan untuk saudaranya yang beriman sebagaimana yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Sama. Wa hadha kulluhu innama ya'ti min kamali salamati as-sadr min al-ghilli wal-ghish wal-hasad. Ini semua didapati dari mana? Keselamatan hati seorang mukmin dari kedengkian, dari penipuan, dari kehasatan, dari hasad. Artinya yang bisa melakukan ini hatinya bersih, Pak. Hatinya bersih. Ya sekarang Bapak dan Ibu yang banyak menimpa kaum muslimin masalah harta. Kalau sudah mulai meninggal, keluarganya sudah ribut. Yang satu pengen dapat, yang satu pengen buka, yang satu pengen, yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini. Tidak peduli saudaranya. Biar saja ada yang penting saya dapat. Dan dia pikirkan. Padahal di sini telah dijelaskan hadis ini sangat berkaitan erat dengan amalan hati, yaitu jauhnya dari hasad dan kebencian. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, fa innal hasada yaqtadi an yakraha al-hasid an yafuqa ahadun ala ghairihi ala fi khairihi. Bahwasanya sifat hasad menunjukkan, membawa seseorang yang hasad tadi untuk enggan, dia tidak mau kalau ada yang satu orang di atas dia. Itu kan ciri-ciri orang hasad. Tidak mau
dia ada orang di atas dia dalam perkara apapun, tak mau. Pokoknya yang lain harus jatuh semua, pokoknya saya harus di atas. Kemudian bagaimana dia mengamalkan hadis ini? Padahal di dalam hadis ini dia mencintai. Kalau seandainya saudaranya kaya, alhamdulillah. Ya, saya juga suka jadi kaya, berarti dia kaya, alhamdulillah, saya suka. Dia baru beli mobil baru, saya juga suka beli mobil baru. Dia bilang alhamdulillah, silakan. Berarti yang saya sukai, berarti untuk dia saya suka juga. Dia beli baju baru, alhamdulillah, dia telah beli baju baru. Saya juga suka kalau seandainya beli baju baru, berarti dia beli baju baru sama seperti saya, silakan, alhamdulillah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Li'annahu yuhibbu an yamtaza 'ala an-nasi bi fadailihi." Dia selalu ingin unggul dari yang lainnya terkait harta-hartanya. Bahkan wayan faridu biha anhu. Bahkan orang yang hasad ini pengen dia sendiri, yang lainnya tidak boleh. Pokoknya dia sendiri yang punya mobil satu kampung ini, yang lain tidak boleh punya mobil. Pokoknya yang satu kampung ini punya rumah 2 tingkat, cuma saya, yang lain tidak boleh. Itulah ciri-ciri orang hasad. Kemudian wal imanu yaqtadhi khilafa dzalik. Sedangkan keimanan kita kepada Allah menyelisihi perkara tersebut. Sangat menyelisih. Makanya dimasukkan oleh Nabi perkara ini adalah perkara iman. Karena seseorang yang memiliki sifat ini akan memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hasad termasuk penyakit di dalam hati yang merusak keimanan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa huwa an yushrikuhul mu'minuna kulluhum fima a'tahu Allah min al-khair min ghairi an yanqusa 'alaihi minhu syai'. Bahwasanya ya, setiap orang mukmin seluruhnya mereka yusyrikuhu, harus berserikat dengannya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan-kebaikan. Itu orang yang beriman, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Artinya seluruh orang beriman harus berserikat sama dia, harus sama dia, harus persis sama. Ini orang beriman, setiap kebaikan diberikan oleh Allah. Kalau dia diberikan rezeki, yang lain dia pengen, semuanya harus dapat rezeki. Kalau kita dimudahkan jalan surga, seluruhnya kalau saya pengennya dapat jalan ke surga. Ya, ketika ibu pengen pergi pengajian, jangan sendiri, bawa seluruhnya. Karena saya tidak mau masuk surga sendirian. Surga luas. Bawa semuanya satu kampung, ayo pergi pengajian kita. Dengarkan nasihat-nasihat, dengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Karena saya tahu itu jalan menuju surga. Berarti ibu semangat ngajak orang lain, ayo pergi, ayo. Siapapun ayo dengarkan pengajian. Jadi min ghairi an yanqusa 'alaihi minhu syai'. Dan orang yang beriman itu dia tidak mau berkurang sedikit pun kebaikan pada saudaranya atau saudarinya. Itulah perkataan Al-Imam Ibnu Rajab bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini adalah perkara yang agung yang besar. Maka daripada itu kita sangat dianjurkan sebagai seorang beriman untuk mencintai saudara kita, sebagaimana kita diperintahkan, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan sebaliknya, kita membenci apa yang menimpa saudara kita, sebagaimana kita membenci kalau perkara tersebut menimpa diri kita. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini sebelum kita pindah ke hadis yang ke-14. Yang pertama, wajib bagi seorang yang beriman untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya syariat sangat mengancam orang-orang yang memiliki sifat hasad. Orang-orang yang memiliki sifat hasad. Karena hasad salah satu bentuk ketidaksukaan kita kepada
nikmat saudara kita. Apa arti hasan? Sebagian ulama mengatakan makna daripada hasan tamanni zawalin ni'mati 'anil ghaib. Berharap, berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain. Hilang, tak mau ada. Sebagian ulama mengatakan makna daripada hasan ini adalah karahatu ma an'amallahu bihi 'ala ghairihi. Artinya dia tidak suka kalau Allah berikan dia nikmat pada orang lain, tak suka dia, tak terima. Itu sebagian ulama mengartikan hasan. Yang satu tadi kalau bisa sudah ada nikmat, hancurlah nikmat tersebut. Sebagian ulama bilang dia tak suka kalau ada nikmat dikasih, dia dapat nikmat baru, dia tak suka hasan. Ya, nah inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ke-13. Kita masuk ke hadis yang ke-14. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukmin yang mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita. Hadis ke-14. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Artinya tidak boleh kita menumpahkan darah kaum muslimin. Yang dimaksud di dalam hadis ini, maksud ditumpahkan darah kaum muslimin itu oleh pihak yang berwajib. Jadi jangan mentang-mentang ibu mendengar hadis ini kemudian ada satu di antaranya ada di kampung kita langsung ibu bunuh, tidak boleh. Ya, yang boleh mengambil atau menghukum seseorang dengan nyawanya itu hanya pemerintah, hanya penguasa, hanya pihak yang berwajib. Kalau diserahkan kepada seluruh kaum muslimin, kacau. Indonesia ini kacau. Kenapa? Setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Yang satu sudah bilang sudah layak dia dibunuh, sudah bunuh saja. Yang satu bilang belum. Berkelahi, bertikai. Nanti kita sebutkan satu di antara 3. Ya, 3 itu kata Nabi SAW, tidak boleh ditumpahkan darah kaum muslimin kecuali melakukan satu di antara 3. Nanti kita sebutkan. Tapi yang berhak untuk menegakkan ini hanya penguasa yang berhak. Artinya pihak-pihak berwajib yang boleh. Faham? Jadi tidak boleh setiap muslim. Makanya disebabkan mereka tidak faham hadis ini dan hadis-hadis yang lain, mereka menganggap bolehnya membunuh diri, bolehnya membunuh orang kafir di Indonesia. Itu anggapan mereka, padahal tidak boleh. Karena yang boleh untuk menentukan sudah layak untuk ditumpahkan darahnya atau tidak hanya penguasa, pemerintah. Hanya pemerintah. Kita tidak boleh. Apa yang 3 itu, Ustaz? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-saybuz zani." Orang yang berzina, dia berzina tapi sudah pernah nikah, itu boleh dibunuh. Tapi ingat, yang bunuhnya siapa? Penguasa. Ustaz, kalau tidak dibunuhnya gimana? Nabi pernah lakukan. Nabi juga pernah lakukan. Suatu ketika seorang wanita dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berbuat zina." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ya, tunggu dulu, pulang dulu. Mungkin kamu gila atau kamu lupa." Ditanyanya berapa kali, "Apakah kamu gila?" Kemudian ditanyanya lagi, ternyata disuruhnya pergi, kalau tidak salah hadisnya. Kemudian datang lagi dalam keadaan hamil. Kemudian kata Nabi SAW, "Tunggu selesai hamilnya." Nabi SAW berharap wanita ini lupa karena masih ada kebaikan pada dirinya. Datang lagi, "Ya Rasulullah, sudah lahir anak saya, sudah susui dulu, kasihan."
Maksud Nabi mengulur-ulur waktu supaya perempuan ini apa? Perempuan ini apa? Dimaafkan. Lupa, selesai, tidak ada hukumannya. Artinya di dalam menentukan hukum ada pertimbangan bapak dan ibu. Tidak bisa langsung saja ketika dia melakukan kesalahan langsung dia dihukum. Tidak bisa. Harus ada pertimbangan dari berbagai macam sisi. Contoh Pak Ibu tentang masalah rumah tangga. Seorang laki-laki mentalak istrinya. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Berapa kali? 3 kali. Cerai 3 dalam satu waktu. Sah atau tidak Ustaz? Sebagian ulama bilang sah, sebagian tidak. Kenapa kok bisa tidak? Kenapa yang satu bilang sah? Yang bilang sah 3 kali sah karena ada maslahatnya. Kalau seandainya dipertemukan lagi suami istri ini akan menimbulkan bahaya besar, maka dia akan tak bisa balik lagi. Makanya ada fatwa yang ulama mengatakan sah kalau ditalak 3 kali dalam satu waktu. Yang menganggap 3 kali talak itu tidak sah, dia dianggap 1 kali. Kenapa? Karena masih banyak kebaikan. Dia punya anak, kalau menjandanya gimana anaknya, punya pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan bagi seorang hakim. Makanya tidak boleh hukum-hukum terkait darah, terkait perceraian, terkait pernikahan itu dilakukan oleh masyarakat saja, tidak bisa. Dia harus dilakukan oleh hakim, harus dilakukan oleh qadhi, pengadilan. Kenapa? Mereka harus melihat berbagai macam pertimbangan. Termasuk orang yang berzina tadi, bisa saja dimaafkan. Ya Nabi SAW tunggu susui dulu. Dia datang lagi, kenapa? Saya pengen diazab di dunia saja, saya tidak mau diazab di akhirat. Faham kenapa dia minta dirajam? Saya pengen dihukum di dunia sakitnya, saya tidak mau di. Akhirnya datang lagi selesai menyusui, ya Rasulullah, ini sudah selesai saya susui. Ditanya lagi sama Rasulullah, ya dikasih diulur waktu lagi, tidak mau. Akhirnya disuruh para sahabat untuk merajam. Dirajamlah dia, ternyata sakit. Sakit dirajam, bikin batu besar itu sakit, ditimpukin sampai mati. Akhirnya ada sahabat yang mencela wanita tersebut karena dia berzina, dirajam. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian zina wanita ini, karena wanita ini dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Ya, itu makna hadis yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam terkadang mengulur-ulur. Artinya ini tergantung keputusan qadhi, tapi sudah berhak untuk dibunuh. Yang membunuh siapa? Hakim. Jangan sampai salah pemahaman. Kita tidak ada hak untuk membunuh kaum muslimin, tidak boleh. Tidak boleh, hak kita tidak punya hak untuk menumpahkan kaum muslim. Makanya dakwah, ajaran dari para sahabat adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Tidak membawa kekerasan, tidak gampang mengkafir-kafirkan, tidak gampang menumpah darah kaum muslimin, tak boleh. Ya, karena itu punya bidang yang masing-masing. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi pembahasan kita bukan mengajak ayo kita kalau ada orang berzina kita bunuh, bukan itu maksudnya. Maksudnya ini ancaman keras bagi orang-orang yang berzina, sedangkan beliau sudah menikah. Kalau belum menikah gimana, Ustaz? Kalau seandainya belum menikah, maka dicambuk. Kemudian wan nafsu bin nafsi. Berhak seorang muslim, berhak penguasa untuk membunuh seorang muslim kalau mereka melakukan pembunuhan. Ya, dikisos, namanya kisos. Boleh. Misalnya dia membunuh si fulan, datang kepada hakim pengadilan, keluarganya tidak terima. Kami minta dia dibunuh juga, kami tidak mau bayar denda. Pokoknya dia dibunuh pula karena yang dibunuh di keluarga kami. Akhirnya ditegakkanlah kisos oleh penguasa dan dibunuhlah dia, padahal dia muslim. Kemudian yang terakhir, watariku lidinihim al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari kelompok kaum muslimin.
artinya menjadi khawarij. Meninggalkan agamanya berarti murtad. Jadi kalau ketemu itu orang murtad jangan dibunuh. Tidak boleh. Kenapa? Itu haknya siapa? Saya selalu menekankan ini, jangan sampai salah paham. Itu haknya penguasa. Ya, kita ada aparat pengadilan agama kita punya, mahkamah kita punya kepolisian, kita punya tentara. Jadi tidak urusan kita. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang murtad itu boleh penguasa untuk membunuhnya, tapi tidak boleh langsung dibunuh. Disuruh dulu dia berfikir, dihilangkan syubhat di kepalanya, diajarkan tentang kebenaran. Kalau juga ngeyel masih tidak mau, susah kita sudah. Kata penguasa, dibunuh penguasa boleh. Atau dia keluar dari jamaah kaum muslimin atau menjadi seorang khawarij. Siapa khawarij? Pembahasannya tentang khawarij. Khawarij adalah sekelompok manusia yang ciri khas mereka 3 paling kurang. Yang pertama, mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, suka mengkafirkan kaum muslimin. Itu ciri-cirinya. Yang dimaksud mengkafirkan ini, mengkafirkan tanpa alasan. Mengkafirkan tanpa alasan. Itu ciri-ciri khawarij. Yang kedua, dia suka memberontak kepada penguasa. Ini khawarij. Suka memberontak. Dia bilang penguasa ini taghut, syaitan, segala macam. Penguasa ini taghut, padahal ya tidak demikian. Itu yang dinamakan khawarij, ciri-ciri. Kemudian ciri-ciri khawarij yang ketiga, kata para ulama, mudah menumpahkan darah. Yang suka ngebom-ngebom itulah khawarij. Maka ketika dia suka ngebom sini, itu ciri-ciri khawarij, penguasa boleh membunuhnya. Dia melakukan pemberontakan, boleh penguasa membunuh mereka. Itu haknya penguasa. Boleh darah kaum muslimin ditumpahkan dengan syarat tadi. Artinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, darah seorang muslim hukum asalnya tidak boleh dilukai, tidak boleh ditumpahkan. Hukum asalnya tidak boleh kita melukai kaum muslimin, tidak boleh kita menumpah darahkan kaum muslimin. Terlarang. Bahkan putus saja tangannya gara-gara kita, itu bisa diganti 5 ekor onta. Kalau tidak salah, satu tangan gara-gara kita potong, kita potong tangan. Dia lapor ke hakim, kata hakim 5 ekor onta, harus ganti 5 ekor onta. Itu aja satu onta berapa? Misalnya 20 juta atau 30 juta, kali 5 150 juta, kita ganti satu jari. Artinya seperti itu Islam menjaga darah seluruh kaum muslimin, supaya tidaklah ya murah darah kaum muslimin ini dibunuh, ya, kemudian ditumpahkan darahnya. Tidak semudah itu. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam 3, tapi ada beberapa yang lain yang disebutkan oleh ulama juga penguasa berhak untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hum al-qatlu fil liwat. Penguasa membunuh orang-orang apa? Suka sama jenis liwat. Liwat itu penyakitnya di zaman Nabi Lut. Artinya bahasa kita LGBT. LGBT boleh penguasa untuk menghukum mereka, bahkan sampai membunuh mereka boleh penguasa melakukannya. Karena LGBT ini penyakit yang sangat berbahaya. Di antaranya tukang sihir, bahasa kitanya dukun. Kenapa? Dukun ini bahayanya besar. Dia bisa menyakiti seseorang tanpa diketahui. Makanya Bapak dan Ibu, kenapa hukuman mencuri itu lebih berat daripada hukuman merampok, Ustaz? Faham?
Kalau merampas, misalnya korupsi berapa miliaran uang rakyat itu diambil Ustaz. Paham? Terang-terangan kan, ketahuan kan. Atau dia merampok, menodongkan pistol, diambil uang. Adapun orang yang mencuri langsung dipotong tangan. Kalau seandainya sudah cukup syaratnya, kenapa mencuri itu lebih berat Ustaz? Kata para ulama, karena kejahatan yang dilakukan tersembunyi dan susah diidentifikasi. Jadi ketika diberi hukuman yang berat, ya kejahatan itu tidak akan terjadi. Jadi takut orang, kalau sekali saya mencuri dipotong tangan. Karena bahaya mencuri ini tersembunyi tidak diketahui. Adapun selain daripada itu, sama seperti orang dukun. Kalau dukun dia bisa memberikan penyakit kepada orang, kita tidak tahu siapa yang ngirim. Kan bahaya. Makanya sebagian para sahabat ketika lihat orang mempraktekkan ilmu-ilmu sihirnya, langsung dipenggalnya kepalanya di situ di tempat. Suatu ketika, saya lupa saya nama sahabatnya, dia main-main praktik-praktik dukun, melepaskan kepala, kemudian disambung lagi, ya lepas lagi kepalanya, sambung lagi. Sahabat dari belakang dipenggalnya kepalanya, putus. Kemudian kata sahabat, sekarang coba sambung lagi, bisa apa? Kata sahabat, nggak bisa lagi, sudah terputus, asli terputus. Kenapa? Karena bahaya tukang sihir ini tidak kita ketahui. Ini diantara beberapa contoh yang mana kaum muslimin boleh berkuasa untuk mengambil darahnya, tapi hukum asalnya tidak. Hukum asalnya tidak. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah kemuliaan darah kaum muslimin. Kemuliaan darah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khālidan fīhā wa ghadiba Allahu 'alayhi wa 'ala'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azīman." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Bahkan para ulama yang disebutkan di beberapa tafsir, di antara Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di antara dosa yang menyebabkan kekal di neraka adalah dosa membunuh. Tapi yang tepat, membunuh bukan dosa yang mengekalkan di neraka jahanam, akan tetapi dia adalah dosa besar. Dosa membunuh dosa yang sangat besar. Apa maksudnya kekal di neraka, Ustaz? Maksudnya ya ancaman yang sangat keras yang bisa membawa seseorang kepada kekufuran akhir. Ketika kita membunuh seluruh kaum muslimin, tak cukup dimasukkan dalam neraka, ditambah lagi wallahu alaihi, Allah marah dengan mereka. Tak cukup dengan itu, Allah tambah lagi wala'anahu, Allah laknat. Dan tak cukup dengan itu, Allah tambah lagi wa'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah siapkan dia azab yang besar. 4, masuk neraka jahanam, Allah marah, dilaknat, kemudian disiapkan azab yang besar. Itu menumpahkan darah kaum muslimin. Jadi tidak sembarangan kita untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka boleh menumpahkan darah selain kaum muslimin, ya artinya orang-orang kafir, dengan syarat satu, bukan orang kafir yang punya perjanjian. Maksud punya perjanjian seperti apa, Ustaz? Misal negara kita ada perjanjian dengan Amerika, kita punya ikatan, kita punya perjanjian perdamaian, tidak saling menyerang, tidak saling menghancurkan. Kita janji, sudah janji sama mereka. Maka orang Amerika yang datang ke Indonesia tidak boleh kita bunuh. Kalau seandainya kita bunuh, kita telah melanggar janji. Atau orang kafir mustakman, dia orang kafir tapi minta pertolongan kita, dilindungi, tolong lindungi saya, kalau tidak saya mati. Dia orang kafir. Tidak ada perjanjian. Kita misalnya ada perang sama negara lain, ya. Kemudian
negara ini datang satu penduduknya datang ke negeri kita mau dibunuh, dia minta perlindungan, tolong lindungi saya, benar-benar tolong. Kita beri perlindungan dia dan tidak boleh kita bunuh. Kenapa? Kata Nabi SAW ya di dalam sebuah ayat, wa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, maka berilah mereka perlindungan, mudah-mudahan mereka mendengar ayat-ayat Allah. Jadi ketika orang kafir itu hidup di negeri kaum muslimin, mendengar azan, bacaan Quran, berubah hatinya. Yang awalnya kafir jadi muslim. Maka ini yang musta'man au dhimmiyan, atau orang kafir zimmi yang hidup di negeri kita, yang sudah melakukan perjanjian sama penguasa kita. Misalnya kalau dahulu bayar upeti dengan pemerintah, berapa dia bayar 1 tahun untuk menjamin dirinya, dinamakan dengan jizyah. Dia bayar jizyah, maka diberi keamanan. Itu tidak boleh kita bunuh. Selain daripada itu, ya orang-orang muslim mereka boleh, misalnya dalam keadaan perang. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk peperangan. Kemudian di antara faedah hadis ini, ya, bagaimana pandainya Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu. Bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan ilmu? Dia kasih bahwasanya tidak boleh kita membunuh kaum muslimin kecuali 3, kasih 3. Diberinya angka supaya mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat. Maka di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah metode dan cara mengajarkan ilmu. Misalnya, nak ingatlah bahwasanya wasiat ibu ada 3. Dia ingat 3. Faham? Yang pertama, kamu harus rajin sholat. Yang kedua, jangan lupa banyak baca Quran. Yang ketiga, kamu harus sedekah setiap hari. 3, dia ingat 3. Faham? Kalau ibu langsung, nah kalau perantau jangan lupa sholat, kemudian baca Quran, kemudian sedekah. Kadang dia lupa 2 saja, yang ingat 1. Yang dia ingat 2. Kalau ibu bilang dari awal, bapak ini bilang dari awal, ibu akan memberikan 3 wasiat. Yang teringat 3, berarti 3 di kepala. Kalau lupa, dia ingat-ingat 1 lagi. Apa 1 lagi? Untuk memudahkan menghafal. Kemudian bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih banyak faedahnya, tapi sudah masuk waktu sholat Isya. Allah taala alam. Kita cukupkan. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Insyaallah kita cukupkan terkait hadis ke-14. Insyaallah kita masuk ke hadis ke-15 tentang yang memuliakan tamu, kemudian memuliakan tetangga, tentang berbicara yang baik. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.